kembali lagi bersama saya Steviana Elizabeth Tompo. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Matematika. Nah, di video kali ini saya akan melengkapi tugas biologi dasar, yaitu saya akan melaksanakan praktikum 9 dengan judul praktikum transportasi pada tumbuhan. Tujuan pembelajarannya yaitu mengamati dan menentukan jaringan tumbuhan yang mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya. Untuk mengetahui kelanjutannya, next. Tumbuhan yang kita gunakan dalam praktikum ini yaitu tumbuhan pacar air. Selanjutnya kita akan membersihkan tanah-tanah dari akar tumbuhan pacar air. Alat dan bahan yang kita gunakan, di sini ada botol aqua yang telah kita potong. Kemudian di sini ada pewarna. Pewarna yang kita gunakan adalah pewarna makanan. Kemudian ada batang pengaduk, ada air, silet, dan juga tumbuhan pacar air. Cara kerjanya yaitu pertama-tama kita campurkan pewarna dengan air. Kita aduk dengan batang pengaduk. Gunanya pewarna di sini yaitu untuk menunjukkan telah terjadinya transportasi air dan unsur-unsur hara yang terlarut dalam air dari mulai akar sehingga dibawa ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian kita masukkan tumbuhan pacar air ke dalam larutan air yang telah dicampur dengan pewarna. Kemudian kita biarkan selama 3 jam untuk melihat apakah telah terjadi transportasi atau pengangkutan air dan tentunya materi atau unsur hara yang terlarut dalam air. Ini adalah tanaman atau tumbuhan pacar air yang telah kita diamkan selama 3 jam di dalam larutan air dan pewarna. Seperti kita lihat bersama, di sini telah terjadi pengangkutan atau transportasi dari akar sampai ke daun. Kemudian kita akan memotong bagian batang untuk melihat hasil dari transportasi pada tumbuhan pacar air. Kemudian kita ambil tanaman pacar air, kita potong pada bagian batang. Kita lakukan sayatan setipis mungkin pada bagian batang seperti ini. Kemudian kita pindahkan. Kita tambahkan air sedikit. Lalu kita tutup. Siap diamati menggunakan mikroskop. Berikut adalah hasil pengamatan menggunakan mikroskop.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang ada di penuntun praktikum. Pertanyaan yang pertama, jaringan apakah pada tumbuhan yang berperan dalam pengangkutan air dan zat terlarut dari akar menuju daun? Jawabannya, jaringan xilem, yaitu berfungsi untuk mengangkut air dan hara dari dalam tanah ke daun. Pertanyaan yang kedua, faktor apakah yang menyebabkan air dapat diangkut oleh tumbuhan dengan melawan gaya gravitasi? Jelaskan. Jawabannya yang pertama, daya tekan akar. Tekanan akar mendorong air bergerak ke atas. Tekanan ini terjadi karena proses osmosis, yaitu masuknya air dari tanaman ke dalam akar melalui lapisan semi permeabel. Yang kedua, daya kapilaritas batang. Membantu menggerakkan air dari bagian bawah batang ke bagian atas. Daya kapilaritas ini terbentuk akibat kontak antara air dengan permukaan bagian dalam pembuluh di batang. Dalam proses ini, pembuluh xilem atau pembuluh kayu berfungsi sebagai sebuah pipa kapiler. 3. Daya isap daun. Daya isap daun akan menarik air ke daun. Daya isap yang terjadi akibat keluarnya uap air melalui stomata atau mulut daun atau dalam proses transpirasi. Dengan adanya daya ini, daun dapat mengambil air dari pembuluh xilem. Pertanyaan terakhir, sebutkan 2 macam jaringan pembuluh angkut pada tumbuhan dan jelaskan fungsinya masing-masing. Jawaban yang pertama, jaringan xilem, yaitu berfungsi untuk mengangkut air dan hara dari tanah ke daun. Yang kedua, jaringan floem, yaitu berfungsi mengangkut zat organik hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kesimpulan, transportasi tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat rendah, penyerapan air dan zat hara terlarut di dalamnya dilakukan melalui seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi, proses pengangkutan dilakukan pembuluh pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Demikian video praktikum yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih.